agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati seluruh ustadz dan ustazah, serta teman-teman semua yang berbahagia dan hadirin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmatnya yang tiada terhingga. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta ke zaman Toyota, mengajarkan kita iman dan takwa, yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir masa. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata yang akan saya rangkai menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal untuk meraih surga, yaitu generasi dambaan umat. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah yang menarik tentang seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat itu usianya baru 17 tahun ketika risalah Islam diembarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Sa'ad udah langsung menerima hidayah Islam dan meninggalkan agama yang dianut keluarganya. Kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai seorang pemuda yang gemar membuat busur panah dan berlatih memanah. Pada suatu ketika, di hari perayaan agama nenek moyangnya, ibunya tengah memergoki Sa'ad tengah menunaikan sholat. Sejurus kemudian, ibunya bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai anakku?" Sa'ad langsung menjawab, "Aku sedang sholat." Ibunya bertanya lagi, "Untuk siapa sholat itu?" Sa'ad menjawab, "Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibunya langsung marah dan mengancam tidak akan makan dan minum sebelum Sa'ad kembali ke agama nenek moyangnya. Dan tahu kan apakah jawaban Sa'ad? Sa'ad menjawab, "Wahai ibuku, makanlah dan minumlah serta kasihanilah tubuhmu. Aku telah menerima hidayah dan mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW. Dan seandainya ibu mempunyai satu nyawa yang terus berkurang satu demi satu, niscaya aku akan tetap memegang agama ini." Hadirin rahimakumullah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Jawab ya. Siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Bagus. Tapi siapa yang tadi sholat subuhnya jamaah di masjid? Ayo angkat tangan. Hebat. Ayo teman-teman, kita harus bisa menjadi generasi dambaan umat yang selalu rajin beribadah. Kan kita ngaji di TPRI atau Madin. Kita harus beda dong mas sama yang gak ngaji. Oke? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, generasi muda masa depan adalah generasi yang penuh semangat. Cita-cita dan tanggung jawab generasi muda masa depan adalah generasi muda
menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang menguasai ilmu pengetahuan yang didasari iman dan takwa merupakan generasi yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya yakin teman-teman semua pasti punya cita-cita yang tinggi. Ada yang pengen jadi dokter, polisi, tentara, ada yang pengen jadi presiden enggak? Pesan saya, kalau jadi dokter, jadilah dokter yang beriman. Kalau jadi polisi, jadilah polisi yang beriman. Bahkan kalau jadi presiden, jadilah presiden yang beriman. Dan kalau kita semua bertekad untuk menanti generasi yang cerdas, berilmu tinggi, beriman dan bertakwa, maka insya Allah Indonesia ke depan menjadi negara yang hebat, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti bisa karena kita adalah generasi muda yang hebat, dambaan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dahar kupat dicampur santan. Wah, enak kanan. Sedaya lepat nyuwun ngapunten dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.